Sebuah peristiwa mengejutkan terjadi di Palembang ketika seorang arsitek proyek berinisial R berusia 38 tahun ditemukan tewas setelah jatuh dari lantai atas sebuah gedung yang tengah dalam tahap penyelesaian. Gedung tersebut diketahui merupakan proyek yang dirancang langsung oleh korban yang selama ini dikenal sebagai arsitek berpengalaman dalam pembangunan kawasan komersial berskala besar. Peristiwa ini pertama kali dilaporkan oleh pekerja proyek pada pagi hari, sekitar pukul 7.30 WIB. Korban ditemukan tergeletak di area sisi bangunan dengan kondisi luka berat. Tim medis yang datang ke lokasi menyatakan korban telah meninggal dunia di tempat. Hingga saat ini, penyebab pasti jatuhnya korban masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Berdasarkan keterangan sementara, korban terakhir kali terlihat pada malam hari sebelum kejadian. Ia disebut berada di lokasi proyek seorang diri dengan alasan melakukan pengecekan akhir terhadap beberapa bagian struktur bangunan. Tidak ada saksi yang melihat langsung peristiwa jatuhnya korban, namun rekaman kamera pengawas di sekitar lokasi menunjukkan bahwa korban memang berada di area lantai atas beberapa jam sebelum ditemukan. Fakta lain yang mulai terungkap adalah adanya perbedaan antara desain awal gedung dengan kondisi aktual di lapangan. Beberapa pekerja mengaku menemukan bagian struktur yang tidak tercantum dalam gambar kerja resmi. Hal ini kemudian memunculkan dugaan adanya desain tambahan atau modifikasi yang tidak diketahui oleh seluruh tim proyek. Sejumlah dokumen proyek yang diamankan dari lokasi juga tengah diperiksa. Dari hasil penelusuran awal, ditemukan indikasi bahwa korban menyimpan sejumlah file desain yang tidak pernah diajukan dalam rapat perencanaan maupun disetujui oleh pihak pengembang. File tersebut kini menjadi fokus penyelidikan karena diduga berkaitan dengan kondisi bangunan saat ini. Kejadian ini memicu perhatian publik, khususnya di kalangan profesional konstruksi dan masyarakat sekitar. Beberapa pihak mempertanyakan standar keselamatan kerja di lokasi proyek, mengingat korban berada di area beresiko tinggi tanpa pengawasan. Di sisi lain, muncul pula spekulasi mengenai kemungkinan adanya konflik internal dalam proyek tersebut. Pemerintah daerah melalui dinas terkait menyatakan akan melakukan audit menyeluruh terhadap proyek tersebut, termasuk memeriksa kesesuaian antara desain, pelaksanaan, dan perizinan. Pihak kepolisian juga telah mengamankan lokasi untuk kepentingan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi. Hingga saat ini, belum ada kesimpulan resmi apakah kejadian ini merupakan kecelakaan kerja, kelalaian, atau berkaitan dengan faktor lain. Namun dengan ditemukannya indikasi desain yang tidak terdaftar secara resmi, penyelidikan diperkirakan akan berkembang lebih jauh. Pihak berwenang menegaskan bahwa seluruh kemungkinan masih terbuka dan proses investigasi akan dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan penyebab pasti dari peristiwa ini. Dalam proses penyelidikan yang terus berkembang, muncul satu cerita tambahan dari lapangan. Sebuah insiden yang sebelumnya dianggap sepele, namun kini mulai mendapat perhatian serius dari tim investigasi. Seorang pekerja bangunan, berinisial S, mengaku sempat dimarahi langsung oleh korban, arsitek R, beberapa hari sebelum kejadian. Insiden tersebut terjadi di area lantai atas gedung proyek di Palembang, tepat di bagian struktur yang kini menjadi fokus penyelidikan. Menurut keterangan S, saat itu ia sedang mengerjakan pemasangan rangka pada salah satu sisi bangunan. Namun tanpa ia sadari, bagian yang ia kerjakan ternyata berbeda dengan instruksi desain yang dimiliki korban. Beliau marah sekali, sampai menyuruh saya bongkar ulang, ujar S dalam keterangannya. Katanya, itu bukan jalur yang seharusnya. Yang menjadi pertanyaan, jalur yang dimaksud tidak pernah tercantum dalam gambar kerja resmi yang dipegang oleh tim lapangan. Artinya, ada dua versi desain yang berbeda. Satu yang diketahui oleh seluruh pekerja, dan satu lagi yang hanya diketahui oleh korban. Keterangan ini diperkuat oleh beberapa pekerja lain yang mengaku pernah melihat korban membawa dokumen tambahan yang tidak pernah dibagikan dalam rapat proyek. Dokumen tersebut disebut berisi detail struktur tertentu yang tidak ada dalam blueprint utama. Awalnya, hal ini dianggap sebagai revisi desain biasa. Namun setelah kejadian jatuhnya korban, detail tersebut mulai dipandang berbeda. Lebih mencurigakan,
lebih tersembunyi, dan mungkin lebih berbahaya. Namun bagian paling menarik dari kesaksian S bukan hanya tentang kemarahan korban, melainkan apa yang terjadi setelahnya. S mengaku bahwa setelah dimarahi, korban sempat menariknya ke samping dan berbicara dengan nada lebih pelan. Bukan lagi marah, melainkan terlihat cemas. Beliau bilang jangan sentuh bagian itu lagi, apapun yang terjadi, ungkap S. Ketika ditanya alasan dibalik larangan tersebut, korban tidak memberikan penjelasan teknis. Ia hanya mengatakan satu kalimat singkat, "Kalau itu terbuka, semuanya akan terlihat." Pernyataan itu pada saat itu tidak dipahami oleh S, namun kini menjadi salah satu potongan penting dalam penyelidikan. Tim kemudian kembali memeriksa area yang dimaksud, dan di sanalah sebuah temuan baru muncul. Di balik salah satu panel struktur yang sebelumnya sempat dibongkar dan dipasang ulang oleh S, ditemukan ruang sempit, sebuah rongga yang tidak tercantum dalam desain resmi bangunan. Ruang tersebut terlalu kecil untuk disebut ruangan, namun cukup untuk menyimpan sesuatu, dan lebih penting lagi, cukup untuk disembunyikan. Namun saat ditemukan, ruang itu kosong. Tidak ada barang, tidak ada dokumen, tidak ada petunjuk langsung. Seolah-olah sesuatu pernah ada di sana dan telah diambil sebelum penyelidikan dimulai. Di titik inilah cerita berubah arah. Apa yang awalnya diduga sebagai kecelakaan kerja mulai mengarah pada kemungkinan lain, bahwa korban bukan hanya mengetahui sesuatu, tetapi juga menyembunyikannya. Dan mungkin kemarahan korban terhadap S bukan karena kesalahan teknis semata, melainkan karena S hampir membuka sesuatu yang tidak seharusnya terlihat. Namun twist yang paling tidak terduga justru muncul dari hasil pemeriksaan lanjutan terhadap rekaman CCTV di area proyek. Dalam rekaman malam sebelum kejadian, korban terlihat naik ke lantai atas, sendirian. Namun beberapa menit setelah itu, muncul satu sosok lain, seseorang yang tidak terdaftar sebagai pekerja proyek. Ia tidak mengenakan seragam, tidak membawa alat kerja, dan bergerak langsung menuju area yang sama, tempat korban terakhir terlihat. Rekaman tidak menunjukkan apa yang terjadi di dalam area tersebut. Namun satu hal yang pasti, korban tidak sendirian malam itu. Dan jika dikaitkan dengan ruang tersembunyi yang telah kosong saat ditemukan, maka kemungkinan yang muncul semakin jelas. Ada sesuatu yang disimpan, ada seseorang yang mencarinya, dan ada satu momen di mana keduanya bertemu. Momen yang mungkin menjadi awal dari akhir. Pendalaman terhadap temuan ruang sempit di dalam struktur bangunan kini menjadi fokus utama penyelidikan. Tim teknis yang diturunkan oleh pihak berwenang mulai melakukan pemetaan ulang terhadap keseluruhan desain gedung, membandingkan gambar kerja resmi dengan kondisi aktual di lapangan. Hasil awal menunjukkan bahwa ruang tersebut tidak tercantum dalam dokumen perencanaan manapun, baik dalam blueprint utama, revisi desain, maupun laporan teknis yang diajukan ke pihak pengembang. Dengan kata lain, ruang itu tidak pernah seharusnya ada. Namun keberadaannya bukan hasil kesalahan konstruksi. Strukturnya rapi, simetris, dan terintegrasi langsung dengan rangka utama bangunan. Artinya, ruang itu dirancang sejak awal, namun disembunyikan dari sistem administrasi proyek. Tim investigasi kemudian memanggil kembali pekerja berinisial S untuk dimintai keterangan tambahan. Dalam pemeriksaan lanjutan, S mengungkap bahwa area tersebut memiliki perlakuan berbeda dibanding bagian lain dari bangunan. Material yang digunakan lebih tebal, lapisan penutupnya berlapis, dan pemasangannya dilakukan langsung di bawah pengawasan korban. Tidak ada pekerja lain yang diperbolehkan mengakses area tersebut tanpa izin. Bahkan menurut S, korban beberapa kali datang sendiri pada malam hari untuk memeriksa bagian itu. Beliau selalu bilang, ini bagian sensitif, ujar S. Tidak boleh ada yang ubah, tidak boleh ada yang buka. Pernyataan ini memperkuat dugaan bahwa ruang tersebut memiliki fungsi khusus. Namun fungsi itu tidak berkaitan dengan struktur bangunan. Untuk memastikan hal ini, tim teknis melakukan pemindaian menggunakan alat deteksi non-destruktif.
Hasilnya menunjukkan adanya perbedaan kepadatan material di dalam ruang tersebut dibandingkan dengan bagian lain di sekitarnya. Seolah-olah ruang itu pernah berisi sesuatu yang cukup padat, namun kini sudah tidak ada. Lebih lanjut, ditemukan pula jalur kecil yang mengarah dari ruang tersebut ke bagian lain dari struktur gedung. Jalur ini tidak cukup besar untuk dilalui manusia, namun cukup untuk menjadi saluran, baik untuk kabel, pipa, atau kemungkinan lain yang belum dapat dipastikan. Yang menjadi perhatian adalah arah jalur tersebut. Ia mengarah ke bagian inti bangunan, area yang nantinya akan menjadi pusat operasional gedung. Ini menimbulkan spekulasi baru. Apakah ruang tersebut digunakan untuk menyimpan sesuatu yang terhubung langsung dengan sistem utama gedung, atau justru menjadi bagian dari mekanisme yang lebih kompleks? Namun di tengah semua analisis teknis, satu detail kembali muncul dari kesaksian S. Detail yang sebelumnya tidak dianggap penting. S menyebut bahwa saat ia hampir menyelesaikan pemasangan panel di area tersebut, korban tiba-tiba menghentikannya secara mendadak. Bukan dengan marah kali ini, melainkan dengan ekspresi yang berubah. Seperti orang yang takut, kata S. Korban kemudian mengambil alih pekerjaan itu sendiri, menutup panel tersebut tanpa bantuan, dan memastikan tidak ada celah yang tersisa. Perilaku ini menimbulkan pertanyaan baru. Jika ruang itu memang penting, mengapa korban justru terlihat takut saat hampir terbuka? Apakah ia menyembunyikan sesuatu dari orang lain, atau justru melindungi sesuatu dari luar? Jawaban atas pertanyaan ini mulai mengarah pada satu kemungkinan yang lebih dalam, bahwa ruang tersebut bukan hanya tempat penyimpanan, melainkan bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang berkaitan dengan alasan korban bekerja sendirian pada malam hari. Sesuatu yang mungkin tidak ingin ia ungkapkan kepada siapapun. Namun twist kembali muncul ketika tim forensik menemukan jejak sidik jari di bagian dalam panel ruang tersebut. Sidik jari itu bukan milik korban dan tidak cocok dengan data pekerja proyek manapun. Artinya, ada seseorang lain yang pernah mengakses ruang tersebut. Seseorang yang tidak terdaftar, dan kemungkinan besar, orang yang sama yang terlihat dalam rekaman CCTV malam sebelum kejadian. Dengan temuan ini, arah penyelidikan kembali berubah. Ruang sempit yang sebelumnya dianggap sebagai anomali struktural, kini menjadi pusat dari seluruh misteri. Bukan karena apa yang ada di dalamnya saat ini, melainkan karena apa yang pernah ada, dan lebih penting lagi, siapa yang datang untuk mengambilnya. Kini, pertanyaan yang tersisa bukan lagi sekedar tentang desain tersembunyi, melainkan tentang isi yang hilang dan apakah hilangnya isi tersebut berkaitan langsung dengan jatuhnya korban dari lantai atas gedung yang ia rancang sendiri. Dengan dua pelaku lapangan yang mulai teridentifikasi dan satu aktor intelektual yang terhubung melalui jaringan, penyelidikan kini memasuki fase paling krusial, menentukan siapa yang berada di puncak kendali. Namun, seperti yang telah diperkirakan sejak awal, lapisan terakhir ini adalah yang paling sulit ditembus. Tidak ada nama, tidak ada wajah, tidak ada jejak langsung. Hanya pola. Dan dalam dunia investigasi, pola seringkali berbicara lebih keras daripada bukti yang terlihat. Tim kemudian memutuskan untuk mengubah pendekatan. Alih-alih terus mengejar individu, mereka mulai menganalisis struktur. Bagaimana operasi ini dibangun, bagaimana peran didistribusikan, dan yang paling penting, bagaimana semua bagian bisa bergerak tanpa saling terhubung secara langsung. Dari analisis tersebut, muncul satu kesimpulan awal. Operasi ini menggunakan prinsip kompartementalisasi. Setiap pelaku hanya mengetahui bagiannya sendiri, tidak lebih, tidak kurang. Dengan cara ini, jika satu bagian terungkap, bagian lain tetap aman. Metode ini bukan hal baru, namun jarang digunakan dalam kasus kriminal biasa. Ia lebih sering ditemukan dalam operasi intelijen atau dalam sistem yang telah terbiasa bekerja dalam bayang-bayang. Sementara itu, tim investigasi menemukan satu anomali yang sebelumnya tersembunyi di antara ribuan data. Sebuah transaksi kecil. Nilainya tidak signifikan. Dilakukan melalui platform pembayaran digital dan terjadi 2 hari sebelum keberangkatan korban dari Makassar.
Transaksi itu dilakukan oleh salah satu individu yang diduga sebagai pelaku lapangan. Tujuannya bukan rekening pribadi, melainkan sebuah akun yang digunakan untuk membayar layanan sewa ruang kerja sementara di Jakarta. Ketika lokasi tersebut diperiksa, tim menemukan bahwa ruang itu hanya digunakan selama 1 hari. Tidak ada aktivitas mencurigakan yang tercatat secara langsung. Namun dari log akses jaringan internet, ditemukan bahwa perangkat yang digunakan di ruangan tersebut sempat terhubung ke sebuah server luar negeri. Server yang sama, yang juga pernah terdeteksi dalam aktivitas digital individu berinisial yang diduga sebagai aktor intelektual. Ini menjadi penghubung kedua, lebih kuat, lebih spesifik, dan lebih sulit untuk diabaikan. Namun yang lebih menarik bukan hanya koneksi itu sendiri, melainkan waktu aksesnya. Akses ke server tersebut terjadi dalam rentang waktu yang sangat sempit, kurang dari 7 menit. Cukup untuk mengirim atau menerima instruksi, namun terlalu singkat untuk dilacak secara mendalam. Seolah-olah komunikasi dilakukan dengan efisiensi maksimal, tanpa ruang untuk kesalahan, tanpa jejak yang tertinggal lebih lama dari yang diperlukan. Di titik ini, tim mulai menyusun ulang seluruh struktur operasi. Pelaku lapangan pertama melakukan paparan awal saat boarding. Pelaku lapangan kedua memberikan dosis lanjutan di dalam pesawat. Pelaku ketiga mengakses barang korban setelah kejadian. Aktor intelektual menghubungkan semua elemen melalui jaringan tidak langsung. Dan di atas semua itu, ada satu entitas yang belum teridentifikasi. Satu pihak yang tidak muncul dalam data, namun keberadaannya terasa dalam presisi waktu, dalam keseragaman metode, dan dalam konsistensi penghilangan jejak. Sementara itu, penyelidikan terhadap proyek yang menjadi latar belakang kasus ini juga mulai menunjukkan perkembangan signifikan. Beberapa dokumen yang sebelumnya tidak dapat diakses, kini berhasil diperoleh melalui jalur independen. Isi dokumen tersebut menguatkan dugaan awal, bahwa terdapat sejumlah pelanggaran serius yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum besar. Dan yang paling penting, beberapa nama yang tercantum dalam dokumen itu memiliki keterkaitan langsung dengan individu berinisial yang telah diidentifikasi sebelumnya. Ini memperjelas motif, namun juga memperbesar resiko. Karena semakin dekat penyelidikan pada inti, semakin besar kemungkinan adanya upaya untuk menghentikannya. Dan tanda-tanda itu mulai terlihat. Salah satu saksi kunci yang sebelumnya bersedia memberikan keterangan, tiba-tiba menghilang. Tidak dapat dihubungi, alamat terakhirnya kosong, dan tidak ada laporan resmi mengenai keberadaannya. Sementara itu, upaya untuk memperoleh izin pemeriksaan terhadap fasilitas penelitian yang diduga terkait dengan produksi zat beracun kembali tertunda tanpa alasan yang jelas. Semua ini menunjukkan satu hal, bahwa ada kekuatan yang bekerja, bukan hanya untuk melindungi pelaku, tetapi untuk menjaga agar keseluruhan sistem tetap tidak tersentuh. Namun di tengah tekanan tersebut, tim investigasi akhirnya menemukan satu detail yang selama ini tersembunyi di tempat yang paling tidak terduga. Dalam salah satu rekaman CCTV di area kedatangan Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang sebelumnya telah diperiksa berkali-kali, terdapat satu sosok yang tidak pernah diperhatikan secara serius. Bukan karena ia mencurigakan, justru karena terlalu biasa. Seorang pria paruh bala, berpakaian sederhana, berdiri di dekat area penjemputan, tidak berburu-buru, namun tetap berada di lokasi itu selama lebih dari 1 jam. Ketika waktu kedatangannya dicocokkan dengan momen evakuasi korban, ia sudah berada di sana, sebelum pesawat mendarat. Dan ketika rekaman diperbesar, satu detail kecil akhirnya terlihat. Ia tidak melihat ke arah pintu keluar penumpang, melainkan ke arah jalur evakuasi medis. Seolah-olah ia tidak menunggu seseorang yang datang, melainkan memastikan sesuatu benar-benar terjadi. Dan ketika ambulans yang membawa korban melintas, ia hanya mengangguk pelan, lalu berbalik dan berjalan pergi. Tanpa tergesa, tanpa panik.
seolah-olah tugasnya telah selesai. Wajahnya kini dianalisis, dan untuk pertama kalinya sejak penyelidikan dimulai, tim merasa bahwa mereka mungkin akhirnya melihat sosok yang selama ini tidak terlihat. Sosok yang tidak melakukan apapun secara langsung, namun justru mengendalikan segalanya dari kejauhan. Dan jika dugaan ini benar, maka seluruh operasi ini tidak pernah dimulai di Makassar, tidak juga di dalam pesawat, melainkan jauh sebelumnya. Dirancang, disusun, dan dijalankan oleh seseorang yang telah memastikan bahwa bahkan jika semua pelaku lapangan terungkap, dirinya akan tetap berada di luar jangkauan. 3 tahun. Waktu yang cukup lama untuk membuat sebuah kasus hilang dari ingatan publik. Namun tidak cukup lama untuk menghapus kebenaran. Dengan seluruh potongan yang kini telah tersusun, pelaku lapangan, metode berlapis, jaringan yang saling terhubung, serta satu sosok yang selama ini berada di balik bayang-bayang, tim investigasi akhirnya sampai pada fase penentuan. Bukan lagi mencari, melainkan memastikan. Analisis terhadap wajah pria paruh baya yang terekam di area kedatangan Bandara Internasional Soekarno-Hatta akhirnya membuahkan hasil. Melalui pencocokan lintas database, wajah tersebut memiliki kemiripan tinggi dengan seseorang yang tidak pernah tercatat dalam kasus kriminal. Tidak pernah menjadi tersangka, tidak pernah muncul dalam laporan publik. Namun, namanya berulang kali muncul dalam lingkaran yang sama. Lingkaran proyek, lingkaran kepentingan, dan lingkaran kekuasaan. Ia dikenal sebagai konsultan independen, spesialis dalam manajemen resiko, seseorang yang kerap dipanggil ketika sebuah proyek menghadapi potensi gangguan, baik secara hukum, sosial, maupun operasional. Di atas kertas, perannya legal, profesional, dan sah. Namun di balik itu, penyelidikan menemukan sesuatu yang jauh lebih kompleks. Dalam beberapa proyek sebelumnya, pola yang sama muncul. Ketika muncul individu atau kelompok yang dianggap mengganggu, mereka tidak diserang secara langsung. Tidak ada ancaman terbuka, tidak ada konflik terbuka. Namun satu persatu, mereka berhenti. Ada yang menarik diri, ada yang kehilangan kredibilitas, dan dalam beberapa kasus, ada yang mengalami insiden yang tidak pernah benar-benar bisa dijelaskan. Semua terjadi tanpa jejak yang jelas, tanpa hubungan langsung, namun dengan hasil yang selalu sama. Dan kini, pola itu kembali muncul. Namun kali ini, satu hal berbeda. Korban tidak sepenuhnya hilang. Ia bertahan. Cukup lama untuk meninggalkan jejak. Cukup lama untuk membuat kasus ini tidak pernah benar-benar tertutup. Tim investigasi kemudian menyusun ulang seluruh struktur operasi, dengan satu nama di puncaknya. Bukan sebagai pelaku, melainkan sebagai perancang. Seseorang yang tidak menyentuh racun, tidak berada di dalam pesawat, tidak muncul dalam komunikasi langsung, namun mengatur semuanya. Menentukan waktu, menentukan metode, dan memastikan bahwa setiap bagian bekerja tanpa saling mengetahui. Inilah alasan mengapa selama 3 tahun, tidak ada yang bisa menghubungkan titik-titik itu. Karena memang tidak dirancang untuk bisa dihubungkan. Namun seperti yang sering terjadi dalam kasus kompleks, kesempurnaan justru menjadi titik lemahnya. Karena untuk menjaga semua tetap rapi, dibutuhkan pengawasan. Dan dalam pengawasan itu, ia harus hadir. Muncul, walau hanya sejenak. Dan momen itu tertangkap kamera. Satu anggukan kecil, di tengah keramaian. Di hari ketika semua dimulai, berakhir. Itu bukan kebetulan. Itu adalah konfirmasi bahwa operasi telah berjalan sesuai rencana. Namun kini, konfirmasi itu justru menjadi bukti. Bukti bahwa ia ada. Bukti bahwa ia terlibat. Dan bukti bahwa ia tidak sepenuhnya tak terlihat. Namun meskipun seluruh struktur telah terungkap secara logis, jalan menuju pembuktian hukum masih panjang. Karena dalam sistem seperti ini, bukti tidak pernah diletakkan di tempat yang mudah dijangkau. Ia tersembunyi, terfragmentasi, dan seringkali berada di tangan pihak yang sama
yang ingin agar kebenaran tidak pernah muncul. Kasus ini kini berada di titik kritis. Di satu sisi, publik mulai memahami bahwa ini bukan sekadar insiden medis, melainkan dugaan kuat sebuah operasi terencana. Di sisi lain, pembuktian formal masih membutuhkan waktu, keberanian, dan perlindungan terhadap mereka yang berani bersaksi. Korban, yang kini menjadi simbol dari kasus ini, tidak lagi hanya dipandang sebagai individu. Ia menjadi representasi dari suara yang mencoba membuka sesuatu, dan dari resiko yang mungkin dihadapi oleh mereka yang melakukannya. Sementara itu, sosok di balik bayang-bayang masih berada di luar, tidak ditahan, tidak ditetapkan sebagai tersangka, namun tidak lagi sepenuhnya tersembunyi. Namanya mulai disebut, perannya mulai dipertanyakan, dan untuk pertama kali, posisinya tidak lagi aman. Kasus ini belum selesai, mungkin masih panjang, mungkin akan menghadapi banyak hambatan, namun satu hal kini telah berubah. Selama 3 tahun, kebenaran terkubur di bawah lapisan kebetulan. Kini, lapisan itu mulai terbuka. Dan ketika semua akhirnya tersusun, yang tersisa bukan hanya jawaban, melainkan juga pertanyaan yang lebih besar. Berapa banyak kasus lain yang belum pernah terungkap? Dan berapa banyak kebenaran yang masih menunggu untuk ditemukan di balik sesuatu yang terlihat seperti kebetulan? Kasus ini mengungkap dugaan kuat sebuah operasi berlapis yang dirancang untuk membungkam seorang aktivis melalui metode yang nyaris tanpa jejak, melibatkan jaringan terstruktur dan perencanaan yang sangat matang. Meski sebagian fakta mulai terungkap, proses pembuktian hukum masih panjang dan menyisakan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Kami akan terus menghadirkan perkembangan terbaru dari kasus ini, jadi pastikan Anda tetap mengikuti setiap update yang kami sajikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita terbaru. Perkembangan terbaru dalam penyelidikan membawa kasus ini ke arah yang jauh lebih luas dari dugaan awal. Jika sebelumnya fokus tertuju pada ruang tersembunyi dan benda yang hilang, kini perhatian mulai bergeser pada kemungkinan bahwa seluruh bangunan menyimpan sistem yang tidak diketahui oleh publik. Tim investigasi bersama ahli struktur dan teknologi bangunan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap instalasi utama gedung. Hasilnya menunjukkan adanya beberapa jalur kabel tambahan yang tidak tercantum dalam rencana instalasi resmi. Jalur tersebut tidak terhubung ke sistem listrik utama, tidak juga ke jaringan komunikasi standar, melainkan berjalan secara terpisah, mengarah ke titik-titik tertentu di dalam bangunan, termasuk area yang sebelumnya terhubung dengan ruang sempit tempat benda itu disimpan. Ini menimbulkan dugaan bahwa perangkat yang hilang bukan hanya disimpan secara pasif, tetapi terintegrasi dengan sistem gedung. Untuk memahami fungsi jalur tersebut, tim mencoba melakukan pelacakan sinyal. Dan disinilah sebuah temuan yang tidak terduga muncul. Meskipun perangkat utama telah hilang, beberapa jalur masih menunjukkan aktivitas residual, jejak sinyal lemah yang mengindikasikan bahwa sistem tersebut pernah aktif dalam waktu yang tidak lama sebelum kejadian. Artinya, perangkat itu tidak hanya disimpan, tetapi sempat digunakan. Namun untuk apa? Jawaban atas pertanyaan ini mulai mengarah pada satu kemungkinan yang lebih kompleks, bahwa perangkat tersebut berfungsi sebagai alat transmisi, bukan untuk komunikasi biasa, melainkan untuk mengirim data secara diam-diam keluar sistem, tanpa melalui jaringan resmi. Jika ini benar, maka bangunan tersebut mungkin telah digunakan sebagai titik penghubung, sebuah node tersembunyi dalam jaringan yang lebih besar. Dan korban kemungkinan adalah satu-satunya orang yang mengetahui keberadaan sistem tersebut. Di sisi lain, tim digital forensik berhasil menembus sebagian enkripsi dari file Layer 7 yang ditemukan di perangkat korban. Meskipun tidak sepenuhnya terbuka, beberapa bagian berhasil diakses. Isinya bukan gambar desain bangunan, bukan pula dokumen administratif, melainkan skema jaringan, diagram alur data, dan daftar koordinat. Koordinat tersebut mengarah ke beberapa lokasi berbeda, sebagian berada di wilayah Indonesia dan sebagian lainnya di luar negeri.
Ini memperkuat dugaan bahwa sistem yang tersembunyi di dalam bangunan bukan berdiri sendiri, melainkan bagian dari jaringan yang lebih luas. Jaringan yang mungkin tidak diketahui oleh pihak pengembang proyek itu sendiri. Namun, twist paling mengejutkan muncul dari satu temuan kecil dalam file tersebut. Di bagian akhir dokumen, terdapat catatan singkat yang ditulis oleh korban, bukan dalam format teknis, melainkan dalam bentuk peringatan. Jika ini aktif penuh, bukan hanya bangunan ini yang terdampak. Kalimat itu singkat, namun cukup untuk mengubah perspektif penyelidikan secara drastis. Karena itu berarti, apa yang disembunyikan korban bukan hanya berisiko bagi dirinya, tetapi juga bagi lingkungan di sekitarnya, bahkan mungkin lebih luas dari itu. Sementara itu, penyelidikan terhadap sosok misterius yang datang malam sebelum kejadian mulai menunjukkan perkembangan. Dari hasil pelacakan tambahan, individu tersebut diduga memiliki latar belakang teknis, kemungkinan di bidang sistem jaringan atau keamanan teknologi. Ia tidak memiliki catatan kriminal, namun pernah terlibat dalam beberapa proyek yang berkaitan dengan instalasi sistem non-standar. Identitasnya masih belum dapat dipastikan sepenuhnya, namun pola aktivitasnya menunjukkan bahwa ia bukan orang sembarangan, dan kemungkinan besar mengetahui apa yang ia cari malam itu. Kini seluruh potongan mulai mengarah pada satu kesimpulan yang semakin kuat. Korban bukan hanya menyembunyikan sebuah benda, ia menyembunyikan sebuah sistem yang memiliki fungsi, sistem yang terhubung, dan sistem yang tidak seharusnya ada. Namun satu pertanyaan masih menggantung. Jika perangkat itu telah diambil dan sistem tersebut pernah aktif, maka apakah jaringan itu kini masih berjalan atau justru telah berpindah ke tempat lain, menunggu untuk diaktifkan kembali? Dan jika benar demikian, maka kejadian ini bukanlah akhir dari sebuah kasus, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dalam proses penyelidikan yang terus berkembang, muncul satu cerita tambahan dari lapangan. Sebuah insiden yang sebelumnya dianggap sepele, namun kini mulai mendapat perhatian serius dari tim investigasi. Seorang pekerja bangunan, berinisial S, mengaku sempat dimarahi langsung oleh korban, arsitek R, beberapa hari sebelum kejadian. Insiden tersebut terjadi di area lantai atas gedung proyek di Palembang, tepat di bagian struktur yang kini menjadi fokus penyelidikan. Menurut keterangan S, saat itu ia sedang mengerjakan pemasangan rangka pada salah satu sisi bangunan. Namun tanpa ia sadari, bagian yang ia kerjakan ternyata berbeda dengan instruksi desain yang dimiliki korban. Beliau marah sekali, sampai menyuruh saya bongkar ulang, ujar S dalam keterangannya. Katanya, itu bukan jalur yang seharusnya. Yang menjadi pertanyaan, jalur yang dimaksud tidak pernah tercantum dalam gambar kerja resmi yang dipegang oleh tim lapangan. Artinya, ada dua versi desain yang berbeda. Satu yang diketahui oleh seluruh pekerja, dan satu lagi yang hanya diketahui oleh korban. Keterangan ini diperkuat oleh beberapa pekerja lain yang mengaku pernah melihat korban membawa dokumen tambahan yang tidak pernah dibagikan dalam rapat proyek. Dokumen tersebut disebut berisi detail struktur tertentu yang tidak ada dalam blueprint utama. Awalnya, hal ini dianggap sebagai revisi desain biasa. Namun setelah kejadian jatuhnya korban, detail tersebut mulai dipandang berbeda. Lebih mencurigakan, lebih tersembunyi, dan mungkin lebih berbahaya. Namun bagian paling menarik dari kesaksian S bukan hanya tentang kemarahan korban, melainkan apa yang terjadi setelahnya. S mengaku bahwa setelah dimarahi, korban sempat menariknya ke samping dan berbicara dengan nada lebih pelan. Bukan lagi marah, melainkan terlihat cemas. Beliau bilang jangan sentuh bagian itu lagi, apapun yang terjadi, ungkap S. Ketika ditanya alasan dibalik larangan tersebut, korban tidak memberikan penjelasan teknis. Ia hanya mengatakan satu kalimat singkat, "Kalau itu terbuka, semuanya akan terlihat." Pernyataan itu pada saat itu tidak dipahami oleh S, namun kini menjadi salah satu potongan penting dalam penyelidikan.
Tim kemudian kembali memeriksa area yang dimaksud, dan di sanalah sebuah temuan baru muncul. Di balik salah satu panel struktur yang sebelumnya sempat dibongkar dan dipasang ulang oleh S, ditemukan ruang sempit, sebuah rongga yang tidak tercantum dalam desain resmi bangunan. Ruang tersebut terlalu kecil untuk disebut ruangan, namun cukup untuk menyimpan sesuatu, dan lebih penting lagi, cukup untuk disembunyikan. Namun saat ditemukan, ruang itu kosong. Tidak ada barang, tidak ada dokumen, tidak ada petunjuk langsung. Seolah-olah sesuatu pernah ada di sana dan telah diambil sebelum penyelidikan dimulai. Di titik inilah cerita berubah arah. Apa yang awalnya diduga sebagai kecelakaan kerja mulai mengarah pada kemungkinan lain, bahwa korban bukan hanya mengetahui sesuatu, tetapi juga menyembunyikannya. Dan mungkin kemarahan korban terhadap S bukan karena kesalahan teknis semata, melainkan karena S hampir membuka sesuatu yang tidak seharusnya terlihat. Namun twist yang paling tidak terduga justru muncul dari hasil pemeriksaan lanjutan terhadap rekaman CCTV di area proyek. Dalam rekaman malam sebelum kejadian, korban terlihat naik ke lantai atas, sendirian. Namun beberapa menit setelah itu, muncul satu sosok lain, seseorang yang tidak terdaftar sebagai pekerja proyek. Ia tidak mengenakan seragam, tidak membawa alat kerja, dan bergerak langsung menuju area yang sama, tempat korban terakhir terlihat. Rekaman tidak menunjukkan apa yang terjadi di dalam area tersebut, namun satu hal yang pasti, korban tidak sendirian malam itu. Dan jika dikaitkan dengan ruang tersembunyi yang telah kosong saat ditemukan, maka kemungkinan yang muncul semakin jelas. Ada sesuatu yang disimpan, ada seseorang yang mencarinya, dan ada satu momen di mana keduanya bertemu. Momen yang mungkin menjadi awal dari akhir. Dengan dasar analisis teknis yang semakin kuat, penyelidikan kini bergerak ke arah penentuan pihak-pihak yang memiliki akses, pengetahuan, dan kemungkinan keterlibatan langsung terhadap sistem tersembunyi dalam bangunan tersebut. Tim investigasi mulai memetakan lingkaran terdekat korban. Bukan hanya rekan kerja, tetapi juga keluarga. Langkah ini diambil setelah ditemukan satu fakta yang sebelumnya tidak dianggap signifikan. Dalam riwayat akses perangkat korban, terdapat satu akun cadangan yang sempat digunakan untuk membuka file layer.7. Akun tersebut tidak terdaftar atas nama korban, namun memiliki akses penuh. Dan yang mengejutkan, alamat IP yang digunakan untuk login terakhir kali berasal dari lingkungan rumah pribadi korban di Palembang. Ini memunculkan dugaan bahwa seseorang dari lingkaran terdekat memiliki akses terhadap data sensitif tersebut. Ketika penyelidikan diperluas, perhatian kemudian mengarah pada salah satu anggota keluarga korban, adik kandungnya, yang diketahui memiliki latar belakang di bidang teknologi informasi. Menurut keterangan awal, yang bersangkutan tidak terlibat dalam proyek pembangunan, namun dalam beberapa kesempatan, ia diketahui membantu korban dalam pengelolaan data digital, termasuk penyimpanan file dan pengamanan perangkat. Dalam pemeriksaan awal, ia mengaku tidak mengetahui isi file layer.7, namun ketika ditunjukkan log access, ia tidak dapat memberikan penjelasan yang konsisten. Di sisi lain, tim juga menemukan bahwa perangkat pribadi miliknya sempat terhubung dengan jaringan yang sama dengan sistem yang ditemukan dalam bangunan. Keterkaitan ini belum dapat disimpulkan sebagai keterlibatan langsung, namun cukup untuk membuka kemungkinan baru, bahwa informasi tentang sistem tersebut tidak hanya diketahui oleh korban. Sementara itu, penyelidikan terhadap pihak pengembang proyek juga menunjukkan perkembangan yang tidak kalah signifikan. Perusahaan yang mempekerjakan korban diketahui memiliki rekam jejak proyek besar di berbagai daerah. Namun dalam beberapa proyek sebelumnya, ditemukan pola penggunaan konsultan eksternal yang tidak tercatat secara resmi dalam dokumen utama. Konsultan ini biasanya terlibat dalam tahap awal desain, namun tidak muncul dalam laporan akhir. Ketika ditelusuri lebih lanjut, salah satu nama yang pernah terlibat dalam proyek tersebut memiliki keterkaitan dengan sistem jaringan non-standar, jenis sistem yang mirip dengan yang ditemukan dalam bangunan ini.
Yang menjadi perhatian adalah nama tersebut juga muncul dalam daftar kontak korban, namun tidak pernah dihubungi secara langsung, melainkan melalui perantara. Ini mengindikasikan adanya komunikasi tidak langsung yang sengaja disamarkan. Namun twist paling tidak terduga muncul dari hasil pemeriksaan transaksi keuangan korban. Dalam beberapa bulan terakhir sebelum kejadian, terdapat aliran dana masuk dari pihak yang tidak teridentifikasi secara jelas. Jumlahnya tidak besar, namun rutin dan dikirim melalui beberapa rekening berbeda. Ketika ditelusuri, sebagian dana tersebut ternyata berasal dari entitas yang terhubung dengan perusahaan pengembang proyek. Ini menimbulkan dua kemungkinan. Pertama, korban menerima dana sebagai bagian dari pekerjaan tambahan yang tidak tercatat. Kedua, korban dibayar untuk sesuatu yang tidak berkaitan dengan desain resmi bangunan. Namun yang membuat situasi semakin kompleks adalah fakta bahwa sebagian dana tersebut kemudian ditransfer kembali ke rekening lain yang tidak terhubung langsung dengan korban. Rekening tersebut atas nama seseorang yang tidak memiliki hubungan formal dengan proyek. Namun setelah ditelusuri lebih jauh, pemilik rekening itu memiliki hubungan keluarga dengan korban. Dengan kata lain, aliran dana tersebut membentuk pola tertutup, masuk, diproses, dan keluar kembali melalui jalur yang sama, seolah-olah digunakan untuk menyamarkan tujuan sebenarnya. Kini, penyelidikan berada pada titik yang sangat sensitif, karena untuk pertama kalinya, dua lingkaran utama dalam kehidupan korban, keluarga dan pekerjaan, keduanya menunjukkan potensi keterkaitan dengan sistem yang tersembunyi. Namun pihak berwenang menegaskan bahwa semua temuan ini masih dalam tahap pendalaman, belum ada penetapan tersangka, dan seluruh kemungkinan masih terbuka. Meski demikian, arah penyelidikan kini semakin jelas bahwa sistem yang disembunyikan dalam bangunan itu tidak mungkin berdiri sendiri. Ia membutuhkan akses, koordinasi, dan kepercayaan. Dan semua itu lebih mudah ditemukan dalam lingkaran yang paling dekat. Kini, pertanyaan yang muncul bukan lagi hanya tentang siapa yang datang malam itu, melainkan siapa yang mengetahui keberadaan sistem tersebut sejak awal, dan siapa yang memiliki alasan untuk mengambilnya, bahkan jika itu berarti harus melibatkan orang terdekat. Karena dalam banyak kasus besar, kebenaran yang paling sulit diterima seringkali datang dari arah yang paling tidak diduga. Penyelidikan memasuki fase paling menentukan ketika seluruh data yang tersebar mulai disusun dalam satu kerangka logis. Untuk itu, tim investigasi melibatkan seorang analis independen dengan latar belakang matematika terapan. Seseorang yang dikenal mampu membaca pola dari data yang tampak acak. Pendekatannya sederhana, namun sistematis. Ia tidak memulai dari asumsi siapa pelaku, melainkan dari satu pertanyaan dasar. Jika semua kejadian ini adalah hasil perencanaan, maka siapa yang paling diuntungkan dan siapa yang memiliki akses paling konsisten di setiap titik kejadian? Dari sana, ia mulai memetakan variabel, waktu, akses, motif, dan hubungan. Hasilnya mengarah pada dua nama yang sebelumnya hanya berada di pinggiran penyelidikan: istri korban dan pemilik proyek. Dari sisi waktu, analis tersebut menunjukkan bahwa aktivitas digital yang mencurigakan, termasuk akses terhadap file Layer 7, tidak terjadi secara acak. Pola akses selalu muncul pada jam-jam tertentu, dan menariknya, sebagian besar terjadi saat korban berada di luar rumah. Ini menunjukkan bahwa akses tersebut kemungkinan dilakukan oleh seseorang yang memiliki akses fisik ke perangkat korban, tanpa kehadirannya. Lingkaran ini sangat terbatas dan secara logis mengarah ke dalam rumah tangga. Lebih lanjut, ia membandingkan waktu transaksi keuangan dengan aktivitas proyek. Ditemukan bahwa aliran dana dari pihak pengembang ke rekening yang terhubung dengan keluarga korban selalu terjadi menjelang perubahan signifikan dalam desain bangunan. Artinya, ada korelasi antara keputusan teknis dan aliran finansial. Dalam analisis matematis, pola seperti ini jarang terjadi secara kebetulan. Ia menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat, atau setidaknya koordinasi. Dari sisi motif, penyelidikan menemukan bahwa hubungan antara korban dan istrinya
tidak dalam kondisi stabil dalam beberapa bulan terakhir. Terdapat catatan komunikasi yang menunjukkan adanya konflik terkait pekerjaan korban, khususnya mengenai proyek yang sedang ia tangani. Dalam salah satu pesan yang berhasil dipulihkan, sang istri sempat menuliskan, "Kamu terlalu dalam, ini bukan sekedar bangunan." Pernyataan tersebut pada awalnya dianggap sebagai kekhawatiran pribadi, namun dalam konteks temuan saat ini memiliki makna yang berbeda. Sementara itu, pemilik proyek, seorang pengusaha dengan jaringan luas, memiliki kepentingan langsung terhadap kelangsungan pembangunan. Dari hasil audit internal, ditemukan bahwa proyek tersebut sempat mengalami potensi penundaan akibat perubahan desain yang tidak dijelaskan secara resmi. Perubahan tersebut berkaitan dengan area yang kini diketahui sebagai lokasi ruang tersembunyi. Jika sistem yang disembunyikan dalam bangunan itu memiliki fungsi tertentu, maka keterlambatan atau pembukaan sistem tersebut bisa berdampak besar, baik secara finansial maupun operasional. Disinilah analis matematika tersebut menyusun hipotesisnya, bahwa korban berada di tengah dua tekanan. Di satu sisi, ia mengetahui sistem tersebut. Di sisi lain, ia mulai menahan atau menunda sesuatu yang diharapkan oleh pihak lain. Dan di antara keduanya, terdapat seseorang yang memiliki akses ke dalam dan hubungan keluar. Seseorang yang mampu menjadi penghubung. Dan secara logis, itu adalah istrinya. Hipotesis ini diperkuat oleh satu temuan penting. Dari rekaman CCTV di sekitar rumah korban, terlihat bahwa pada malam sebelum kejadian, sang istri sempat menerima tamu, seorang pria, yang kemudian diidentifikasi memiliki keterkaitan dengan jaringan bisnis pemilik proyek. Pertemuan berlangsung singkat, namun waktunya berdekatan dengan pengiriman pesan misterius yang diterima korban. Sudah waktunya dibuka. Analis tersebut kemudian menyusun ulang seluruh kejadian dalam satu garis logika. Akses terhadap sistem diketahui oleh korban. Informasi tersebut juga diketahui oleh istri. Pemilik proyek memiliki kepentingan untuk mengaktifkan atau mengambil sistem tersebut. Ketika korban tidak memenuhi permintaan, maka informasi dialihkan melalui jalur lain. Pertemuan terjadi, instruksi diberikan, dan seseorang dikirim untuk mengambil apa yang dibutuhkan. Namun yang tidak terduga adalah korban masih berada di lokasi dan kemungkinan besar menolak. Konfrontasi terjadi, dan dalam momen itu situasi berubah. Dari rencana pengambilan menjadi insiden fatal. Analis tersebut tidak menyatakan ini sebagai kesimpulan akhir, namun ia menegaskan bahwa dari seluruh kombinasi data, tidak ada pasangan variabel lain yang memiliki tingkat keterhubungan setinggi dua pihak tersebut, istri dan pemilik proyek. Keduanya memiliki akses, keduanya memiliki motif, dan keduanya muncul dalam setiap titik penting dalam rangkaian kejadian. Kini penyelidikan berada di ambang penetapan tersangka. Namun seperti yang sering terjadi dalam kasus kompleks, kebenaran logis tidak selalu langsung menjadi bukti hukum. Masih dibutuhkan verifikasi, masih dibutuhkan penguatan. Namun satu hal kini mulai terlihat jelas, bahwa di balik jatuhnya seorang arsitek dari gedung yang ia rancang sendiri, tersimpan sebuah jaringan keputusan yang tidak hanya melibatkan perencanaan teknis, tetapi juga kepercayaan yang dikhianati. Dan dalam kasus ini, kemungkinan terbesar justru mengarah ke dua pihak yang paling dekat dengan korban. Satu di dalam rumah, dan satu lagi di balik proyek itu sendiri. Setelah seluruh rangkaian fakta, analisis teknis dan pola keterkaitan disusun secara menyeluruh, penyelidikan akhirnya mencapai titik penentuan. Pihak berwenang secara resmi meningkatkan status kasus ini dari dugaan kecelakaan kerja menjadi penyelidikan tindak pidana. Langkah ini diambil setelah hasil forensik terbaru memperkuat indikasi adanya interaksi fisik sebelum korban jatuh, serta ditemukannya hubungan yang konsisten antara akses data, aliran dana, dan komunikasi yang melibatkan dua pihak utama, istri korban dan pemilik proyek. Dalam pemeriksaan lanjutan, sang istri akhirnya mengakui bahwa ia mengetahui keberadaan sistem tersembunyi dalam bangunan tersebut. Namun ia menyatakan bahwa keterlibatannya terbatas pada membantu membuka akses data atas permintaan pihak luar. Ia mengaku tidak mengetahui secara rinci fungsi dari sistem tersebut dan tidak pernah membayangkan bahwa situasi akan berujung pada kematian.
Di sisi lain, pemilik proyek melalui kuasa hukumnya membantah segala tuduhan keterlibatan langsung. Namun bukti-bukti yang telah dikumpulkan, mulai dari aliran dana, koneksi dengan pihak teknis, hingga pertemuan dengan anggota keluarga korban, menjadi dasar kuat bagi penyidik untuk mendalami peran yang bersangkutan lebih jauh. Rekonstruksi kejadian yang dilakukan oleh tim investigasi menggambarkan satu rangkaian peristiwa yang kini semakin jelas. Malam sebelum kejadian, seseorang dikirim ke lokasi proyek untuk mengambil perangkat yang disembunyikan dalam struktur bangunan. Perangkat tersebut diduga berkaitan dengan sistem transmisi data yang tidak tercatat secara resmi. Korban yang mengetahui fungsi dan risiko dari sistem tersebut diduga mencoba mencegah pengambilan. Terjadi konfrontasi. Dalam proses itu, korban kehilangan keseimbangan dan jatuh dari lantai atas. Namun bagi penyelidik, kejadian tersebut bukan sekadar insiden spontan, melainkan konsekuensi dari rangkaian keputusan yang telah dimulai jauh sebelumnya. Keputusan untuk menyembunyikan sistem, keputusan untuk mengaksesnya tanpa prosedur resmi, dan keputusan untuk mengambilnya tanpa mempertimbangkan risiko yang ada. Kini, dua nama telah masuk dalam daftar tersangka utama. Proses hukum sedang berjalan dan sejumlah pihak lain yang diduga terlibat masih dalam pemeriksaan. Namun di balik semua itu, kasus ini meninggalkan pertanyaan yang lebih luas tentang bagaimana sebuah bangunan yang seharusnya menjadi simbol pembangunan dapat menyimpan sesuatu yang tidak terlihat. Tentang bagaimana sistem yang tersembunyi dalam struktur fisik dapat membawa konsekuensi yang tidak terduga. Dan tentang bagaimana kepercayaan, baik dalam hubungan pribadi maupun profesional, dapat berubah menjadi titik awal dari sebuah tragedi. Korban yang awalnya dipandang sebagai perancang, kini juga dilihat sebagai seseorang yang mungkin mencoba menghentikan sesuatu yang ia ketahui terlalu dalam. Namun upaya itu tidak sempat selesai. Kasus ini masih terus berkembang, dan pihak berwenang menegaskan bahwa penyelidikan akan dilakukan hingga seluruh pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban. Untuk saat ini, satu hal telah menjadi jelas, bahwa di balik sebuah desain, tidak semua yang dibangun terlihat, dan tidak semua yang tersembunyi dapat tetap tersembunyi selamanya.